bagaimana? Apakah sudah nyaman? Sudah, Bu, sudah. Baiklah, bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Kalau Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Tadi habis pelajaran apa ya sebelum di sini? Sebelum ke sini tadi habis fisika itu loh, Bu. Pelajaran Pak Muji. Fisika, Pak Budi ya. Oke, bagaimana dengan pelajaran tadi? Apakah ada permasalahan? Tidak ada permasalahan, Bu. Tadi pelajarannya menyenangkan, Bu. Begitu. Baiklah. Tadi sudah sarapan apa belum, Mbak? Sudah, Bu. Tadi sudah sarapan pas belum pelajaran fisika saya kangen dulu. Gitu. Apakah itu mengganggu waktumu saat ini? Nggak ada, Bu. Ini saya udah nggak sibuk lagi kan, ini sudah selesai pelajarannya. Oh iya. Ngomong-ngomong, rumahmu mana ya, Mbak? Ini Bu ketahuan. Enggak udah bilang Ketawa. Ketawa sebelah mana? Ibu tahu perempatan jembatan itu enggak? Oh iya, tahu. Nah itu lurus jembatan itu lurus ke selatan. Hah? Nanti ada perempatan nanti ke barat. Udah situ. Oh, situ. Oh, dekatnya rumahnya Pak Slamet Jalan Budi itu bukan, Mbak? Iya Bu, sebelahnya Bu masih ke barat dikit aja. Oh, Yang daerah-daerah situ aja Bu. Udah ketemu. oh iya, benar. Berarti dekatnya rumahnya Pak Slamet itu ya? Iya iya benar, terus agak ke barat dikit nanti ada gang masuk itu loh Bu. Oh, masuk ke utara kalau nggak salah ya? Iya. Ada gang Nanti masuk ada gang, terus ada toko lah sebelahnya toko. Oh, itu. Iya. Kalau Ibu sendiri rumahnya mana Bu? Rumah ibu itu Bawangsari, Mbak. Tahu kan Bawangsari? Iya iya, teman saya tahu apa sama umur teman saya itu rumahnya juga bangun saya namanya Lina. Tahu nggak Bu? Nggak Lina. Itu Lina. loh Bu, tahu kelas adik kelas itu loh Bu. Oh, Lina. Kelas 10. Kelas 10A itu ya? Iya iya benar. Oh, Lina. Ya itu kalau rumahnya ibu itu masih ke jalan sedikit, Mbak. Habis itu ada jalan ke arah pasar Iya iya pagi. pasar pagi ya. Iya, itu sebelahnya situ pokoknya. Oh dikatakan namanya Pak Yanto itu loh Bu. Oh iya, benar Pak Yanto yang punya grocery itu loh, Mbak. Oh iya iya benar. Saya tahu Bu. Kalau boleh tahu kesibukannya Mbak Indah itu di rumah ngapain ya? Ya bantu Ibu sama Bapak kan jualan kerupuk tuh Bu. Oh, jualan kerupuk juga. Ya pas mau pulang sekolah itu biasanya apa itu bantu kayak bantu gitu Bu. Oh iya, apalagi kan di Ketawang itu banyak juga ya Mbak ya yang Iya. produksi kerupuk tawang kalau nggak salah Iya namanya. banyak punya di situ kayak kerupuk tawang kan tawang jadi khasnya Iya. namanya kerupuk tawang Iya, gitu benar. Bu. Iya. Oh iya, Mbak Indah tadi dikasih tahu Mas Rian ya kalau saya suruh ke sini. Iya Bu, benar tadi katanya Lia disuruh ke sini. Terus ngomong ini siapa ya Bu kok saya dipanggil? Ya begini, sebenarnya ada suatu hal yang ingin Ibu ingin tahu dari kamu. Tapi tenang saja ya Mbak, ini bukan hal yang memalukan atau bukan hal yang tidak baik kalau kamu datang ke ruang BK. Jadi karena ruang BK ini itu bukan hanya tempat untuk anak yang bermasalah saja Mbak, tapi untuk anak atau orang yang ingin mencari jalan keluar dari masalahnya ataupun hanya ingin mencurahkan isi hatinya. Jadi Mbak Indah tidak perlu khawatir ya Mbak kalau saya suruh datang ke ruang BK. Iya Bu, baik. Oke, jadi kamu tidak tahu ya kenapa Ibu panggil kamu ke sini? Menurut saya karena saya ada masalah dengan saya sama sudah Bu. Iya benar, dan Ibu panggil kamu ke sini ingin melakukan proses konseling Mbak. Bagaimana, apakah kamu setuju mengikuti proses konseling hari ini? Ya kalau begitu ya saya setuju aja Bu. Baiklah, Ibu sangat senang sekali dengan kesepakatanmu mau konseling dengan Ibu. Apakah sebelumnya kamu pernah mengikuti konseling Mbak? Belum pernah Bu, baru kali ini aja. Kalau bilang Ibu saya ikut konseling Bu. Oke, baiklah. Sebelum memulai konseling, ada baiknya Ibu jelaskan dulu tentang konseling ya. Konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor
kepada konselingnya adalah Mbak Indah, agar konseling mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Jadi nanti Mbak Indah bisa mencurahkan isi hati Mbak Indah, apa permasalahan Mbak Indah yang Mbak Indah hadapi, dicurahkan kepada saya konselor, dan nanti saya insya Allah akan membantu permasalahan Mbak Indah tersebut. Dan di dalam konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan. Jadi untuk melakukan konseling nanti Mbak Indah, tenang saja, nanti proses konseling ini akan saya rahasiakan. Jadi tidak usah khawatir kalau permasalahan Mbak Indah itu akan saya bongkar atau gimana, itu tidak usah khawatir karena di dalam konseling itu ada asas-asas kerahasiaan. Dan untuk asas kesukarelaan itu nanti Mbak Indah dimohon untuk sukarela menyampaikan permasalahan Mbak Indah atau menceritakan permasalahan yang Mbak Indah alami. Bagaimana? Apakah Mbak Indah sudah paham? Oh begitu ya Bu. Begitu Bu, saya baru paham. Sekarang dan saya kayak udah mengerti tentang konseling Bu. Oke, jadi baiklah kalau Mbak Indah sudah mengerti ya. Jadi pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu, dan kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 menit ya Mbak. Terus nanti dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada ya Mbak. Terus nanti misalnya jika pertemuan ini belum selesai, kita mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak Indah setuju? Baik Bu, saya setuju. Baik. Oh iya, sebelum memulai konseling nanti kesepakatan ya Mbak. Hari ini atau pertemuan pertama ini kita sepakati untuk menggali permasalahan kamu saja ya. Jadi untuk proses selanjutnya nanti kita bertemu lagi minggu depan atau 3 hari ke depan ya Mbak. Bagaimana, apakah Mbak Indah setuju? Baik Bu, saya setuju. Baiklah, pertama-tama coba Mbak Indah ceritakan pada Ibu apa yang membuat kamu memiliki konflik dengan teman sekelasmu itu. Begini Bu, saya tuh sering merasa kalau saya tuh kayak diremehkan sama teman saya gitu loh Bu. Maksudnya? Jadi begini, misal kayak ada teman saya, kayak ada orang yang kayak gak sopan gitu loh Bu, terus kayak saya nanya sendiri kalau bicara, saya tuh kan kayak sebel itu loh Bu. Jadi kayak seketika tuh langsung marah, terus saya tuh kayak gak jelas-jelas membalasnya. Terus mungkin perkataan saya tuh kayak membalasnya kayak perkataan, terus kayak gimana gitu loh Bu. Terus perkataan saya tuh kayak menyakiti teman saya gitu. Oke. Coba ceritakan kepada Ibu bagaimana itu bisa terjadi dan sejak kapan Mbak itu terjadi. Jadi begini Bu, dulu waktu saya masih MTS, menurut saya tuh saya orang itu sabar, terus gak gampang marah, apalagi tersinggung tuh saya gak gampang marah kalau Ibu. Terus setelah itu kan saya dipindahkan di pondok waktu saya SMA kelas 10. Pertama kali pas saya pindah ke pondok tuh saya kan gak punya teman tuh Bu. Karena tuh saya kan orangnya gak gampang akrab sama orang, kayak sosialisasi sama teman tuh kurang gitu loh Bu. Iya. Dan begitu tuh, tapi kok saya malah kayak dijahit sama teman saya, kayak diremehkan gitu loh Bu. Terus kan saya tuh sebenarnya diam aja gitu loh Bu pas diremehkan. Terus saya tuh terus diam, nahan terus sampai akhirnya tuh kan kalau diam kan sampai meledak itu loh Bu, gak kuat nahan emosi. Terus saya tuh sebel gitu loh Bu, sampai akhirnya tuh kayak meluapkan emosi gara-gara saya tuh difitnah sama teman saya kayak seenaknya sendiri. Terus kan saya nggak segan-segan kayak bicara, kayak berbicara mungkin kayak menghujat balik, kayak menyakitinya gitu loh Bu. Soalnya kan saya sangat marah dan kayak gimana, pokoknya kayak marah gitu loh Bu. Terus gimana ya Bu, terus saya setelah itu pas saya marah tuh kayak saya kayak lega, kayak plong gitu loh Bu. Soalnya kalau saya diam kan pasti saya kan terus diinjak-injak sama teman saya gitu loh Bu. Dan lama-lama itu saya nggak bisa kontrol emosi saya. Jadi saya itu kayak dikucilkan sama teman saya. Soalnya gara-gara saya suka marah, kayak nyakiti hati
kok jarang mbak? Saya tuh orangnya pemalu Bu, terus kayak kurang bisa beradaptasi sama teman-teman baru gitu Bu. Oh begitu. Lalu kalau kamu mau ke kantin atau ke kamar mandi apa kemana gitu kamu sendirian? Iya Bu, saya sendiri, tapi terus kalau saya kayak malu gitu ya saya kayak di kelas terus gitu loh Bu. Oke. Pada saat kamu mulai marah, apa yang bisa meredakan amarahmu itu mbak? Ya kayak main HP, terus dengerin musik, itu kayak saya udah kayak terhibur, udah lega gitu Bu. Oh begitu. Kamu pernah nggak main tangan atau melukai temanmu pada saat kamu marah? Kalau main tangan tuh saya nggak pernah, cuman ya kalau saya tuh biasanya cuma kayak anak-anak saya mungkin menyinggung, menyakiti hati teman saya gitu loh Bu. Oh begitu. Pada saat menyinggung perasaan temanmu itu, apakah temanmu membalasnya? Ada yang balas, terus ada yang kayak diem aja gitu loh Bu. Tapi kalau teman saya udah terlanjur diem tuh kok habis itu saya kayak merasa nggak enak gitu loh Bu. Iya. Terlanjur kayak, dan saya kan udah terlanjur kayak menyinggung, menyakitinya gitu Bu. Lalu kamu tidak mencoba minta maaf apa gimana gitu dengan temanmu itu mbak? Ya gimana ya Bu, ya saya nggak mau minta maaf, saya kan biasa gengsi gitu loh Bu. Oh gengsi. Oh begitu. Terus kalau temanmu sudah sakit hati ya, apa yang kamu lakukan untuk membuat suasana menjadi baik lagi? Ya saya kalau ada perlu mau gitu ya tanya, kalau gimana ya saya tinggal tanya gitu loh Bu. Oh begitu. Apakah saat kamu tanya itu dijawab dengan temanmu mbak? Atau Ya cuma dicuekin atau gimana? dijawab tuh pasti, tapi pasti dicuekin gitu. Oh dicuekin ya? Iya. Kalau boleh tahu hal apa yang bisa membuatmu malah selain tidak dihargai? Saya paling nggak suka itu dibohongi. Oh dibohongi. Biasanya berbohong seperti apa ya temanmu kepada kamu itu? Kayak sering bohong, kalau intinya tuh dia diam-diaman bareng sama yang lain tapi saya tidak diajak gitu loh Bu. Kayak gimana ya, temen saya main sana sini terus saya nggak diajak, saya kan sendirian gitu. Iya. Kayak ditilap gitu ya mbak ya? Iya, biasanya dikira kan teman Nggak kayak enak kayak juga ya, gitu Mbak, ya? gitu loh Bu ya. Oh jadi dengan begitu kamu merasa marah ya mbak ya? Ya saya sangat malas sebenarnya Bu, tapi ya sudahlah saya diam kadang. Iya. Iya mbak, ibu memahami perasaanmu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali ya dengan keadaan ini sehingga kamu sering mendapatkan konflik dengan temanmu sekelas maupun temanmu di luar kelas. Iya Bu, benar. Baiklah kalau begitu, jadi kamu sekarang itu sedang mengalami trauma dan kurang bisa mengontrol emosi kamu mbak. Dan itu diakibatkan dari perlakuan teman kamu yang sering tidak menghargaimu. Bagaimana menurutmu? Apakah itu benar? Ya itulah Bu. Baiklah, nampaknya kamu sudah menyadari ya dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah kurang bisa mengontrol emosi kamu. Apakah benar kamu sudah memahami hal itu? Ya saya tuh udah paham Bu, terus saya tuh sebenarnya kayak ingin sekali kayak mengontrol emosi saya kayak seperti dulu, kayak sabar. Dengan gitu kan saya kayak jadi teman saya tuh kayak banyak lagi gitu loh Bu. Bagus. Ini sebuah kemajuan mbak yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu nanti saat ini sangatlah tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya Bu, setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas emosi yang kamu rasakan saat merasa diperlakukan kurang baik oleh teman-temanmu ataupun oleh orang lain. Maksud ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan tingkat emosi akibat perlakuan yang kurang mengenakan dari orang lain. Oh begitu ya Bu. Terus aku harus bagaimana tuh Bu? Begini, ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama ibu. Tapi nanti proses bantuan yang ibu sampaikan ke kamu akan ibu lakukan di pertemuan selanjutnya ya mbak. Karena berhubung waktu sudah bentar lagi mau habis.
Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik neuroterapi yang Ibu Zaza sebut. Dan saya bersedia untuk melakukan pertemuan konseling selanjutnya dengan Ibu. Baiklah, jika Mbak Indah sudah bersedia, nanti Ibu kabari untuk pertemuan selanjutnya ya Mbak. Iya baik Bu. Sebelum ini selesai, apakah ada yang ingin Mbak Indah tanyakan terkait dengan konseling ini? Untuk saat ini tidak ada Bu. Baiklah, untuk konseling pertemuan pertama ini, atau Ibu menyebutnya konseling menggali permasalahanmu. Dan saat ini sudah selesai dan berhubung tidak ada pertanyaan dari Mbak Indah bisa kembali ke kelas. Ini sudah selesai ya Bu? Iya Mbak, sudah. Oh iya, habis ini pelajaran apa ya Mbak? Pelajaran bahasa Inggris itu loh Bu. Bahasa Inggris. Oh, kalau nggak salah bahasa Inggris itu Pak Arif ya? Iya Bu, benar. Baiklah kalau begitu saya permisi langsung kelas dulu ya Bu. Soalnya kan ini mau pelajaran. Terus saya terima kasih atas konselingnya ini Bu. Iya, sama-sama Mbak. Silakan. Ya udah Bu, saya permisi ke kelas dulu